Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Alki dari Indonesia Channel ya. Jadi hari ini kita akan menjawab pertanyaan teman kita yang kemarin tanya di YouTube. Bang, tolong dong aplikasikan penggunaan Y-Shift yang ada pada Yamaha NMAX Turbo di motor lo. Oke, langsung aja yuk sambil kita jalan, sambil kita praktikkan. Langsung aja kita nyalakan. Dan sekarang kita sambil mau ke acara ya teman-teman ya. Jadi kita sambil setting maps dulu. Oke teman-teman, jadi hari ini kita sambil berangkat ya. Sambil berangkat kita mau bahas tentang pertanyaan dari salah satu teman kita yang bertanya tentang Y-Shift ya. Jadi memang Yamaha NMAX Turbo ya, turbonya itu bukan turbo beneran teman-teman, tapi YECVT atau Yamaha Electronic CVT dibuat oleh Yamaha di varian NMAX ini tahun 2024 ya. Jadi 2024 pertengahan mereka merilis motor dengan varian YECVT atau turbo ini untuk memberikan sensasi lebih gitu ya terhadap motor matic yang sekarang ada di Indonesia. Jadi teman-teman pasti masih belum familiar lah ya sebelumnya dengan varian turbo atau YECVT ini, karena memang ini varian yang totally new terutama untuk motor-motor yang memang dirilis di Indonesia teman-teman. Jadi apa sih YECVT itu? Singkatnya sih sebenarnya YECVT ini adalah CVT yang dikontrol secara elektronik ya. Jadi kalau sebelumnya dikendalikan dengan menggunakan roller gitu ya. Misalnya kan teman-teman kalau misalnya main kirian gitu pasti tahu kan, familiar banget tuh sama roller. 11 gram, 10 gram dan lain sebagainya ya, intinya itu untuk memberikan akselerasi gitu ya kepada motor matic kita. Kalau misalnya rollernya ringan ya itu berarti disetting untuk di putaran bawah, yaitu memang secara teknis mungkin gue nggak bisa jelasin lebih lanjut, tapi secara simpelnya sih kayak begitu ya teman-teman. Jadi roller ini sangat dibutuhkan gitu untuk teman-teman yang memang pengen cari akselerasi atau pengen cari top speed gitu ya. Intinya ya memberikan rasio lah kepada transmisi CVT itu sendiri. Nah, apa sih YECVT ini? Jadi YECVT ini adalah Yamaha Electronic CVT yang mana roller tadi dihilangkan, digantikan dengan komputer yang nanti akan mengatur gitu ya bukaan roller tadi gitu ya secara elektronik gitu. Jadi simpelnya kita mengganti roller dengan elektronik teman-teman. Kalau teman-teman bilang ini motor canggih banget karena udah pakai elektronik, udah pakai komputer untuk mengatur gitu ya bukaan dari rollernya itu sendiri ya. Memang betul teman-teman. Jadi motor ini memang dibuat untuk teman-teman yang pengen berasa lebih canggih gitu ya. Karena YECVT ini jujur ngomong ini memang teknologi yang udah lama. Kalau di Yamaha sendiri, Yamaha pernah merilis varian YECVT ini di Yamaha Majesty ya. Ya waktu itu ada juga yang bilang itu kan juga udah ada di motor Suzuki sebelumnya, Brookman 650. Betul, memang ini bukan teknologi yang baru, tapi teknologi ini dirilis di Indonesia baru-baru ini ya, itu di NMAX Turbo aja teman-teman. Jadi untuk motor produksi lokal ya baru NMAX dalam tanda kutip Turbo YECVT ini yang dipakein CVT elektronik. Ya jadi singkatnya mungkin seperti itu. Untuk bahasan teknisnya teman-teman mungkin boleh cek di channel lain ya yang memang bahas tentang elektronik lebih dalam, teknis lebih dalam. Tapi kalau untuk gua memang bahasnya sih lebih ke arah penggunaan fungsionalitas sehari-hari ya teman-teman. Jadi singkatnya lagi untuk Y-Shift ini dia ada 3 gigi teman-teman ya. Jadi ada kayak tiga transmisi gitulah ya, dan dibagi ke 2 riding mode. Riding mode sendiri kita bisa temukan ada T dan juga ada S. Nah perbedaan S apa? S itu sport dan T itu untuk town. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh yang akselerasinya lebih tinggi, lebih kenceng gitu ya, ya teman-teman bisa pakai mode S. Tapi kalau pengen yang santai kayak gini, teman-teman bisa pakai mode T ya. Dan masing-masing itu dibagi ke 3 gigi gitu ya, kayak kalau kita sebut gigi lah ya bahasa simpelnya. Nanti teman-teman bisa gunakan untuk akselerasi maupun deselerasi. Nah contohnya nih ya, kita pengen nyalip simpel seperti ini aja, misalnya kita tinggal pencet shiftnya aja, nanti dia akan langsung turun tuh giginya ke gigi 1, 2 ataupun 3. Nanti kita bisa atur ya teman-teman. Langsung aja yuk kita praktikan. Cuma kayaknya gue masih agak kurang yakin kalau masih kosong begini bensinnya. Jadi nanti mungkin kita isi dulu bensinnya, baru kita praktikan nanti ya penggunaan YECVT-nya teman-teman. Oke.
Kalian udah bisa lihat ya seperti apa penggunaan dari YECVT itu. Jadi sebenarnya kita bisa gunakan untuk akselerasi maupun deselerasi, teman-teman. Ya kalian sebenarnya nggak usah pencet Y shift-nya. Kalau kalian tarik gasnya, otomatis dia langsung turunin giginya ke yang lebih rendah supaya mesin bisa dalam kondisi yang lebih teriak lah gitu ya. Jadi lebih enak untuk kita akselerasi. Begitu pula kalau kalian pengen bantu untuk ngerem ya. Misalnya nih kita ngegas terus kita mau ngerem, nah dia akan langsung turunin lagi giginya supaya bisa kasih engine brake. Jadi itulah fungsi dari YECVT ya teman-teman. Dan ini gue sangat temukan practicality-nya itu untuk touring ya, untuk jalan yang mungkin kita agak jauh gitu ya, atau di perkotaan yang jalan agak lebar-lebar, itu kita bisa menemukan practicality dari penggunaan YECVT. Oke, jadi kita sudah selesai ya tadi isi bensin. Ngepas banget. Pas kita masuk, beberapa antrian di belakang, pom bensinnya ditutup. Kayaknya memang untuk pom bensin swasta nih di limit teman-teman sama dia, supaya stok-stok buat besok masih ada gitu. Aduh, semoga cepat terselesaikan deh ya. Kondisi dunia yang kayak gini nih, aduh pusing deh ya. Jadi kita lanjut lagi soal YECVT ya. Jadi YECVT menurut gue pribadi, kenapa gue pilih YECVT? Karena gue pengen sensasi kayak motor gigi lah gitu ya. Gue pengen sensasi kayak motor gigi. Jadi begitu kita tarik nih, nah, enak banget ya. Serius enak banget. Tuh. Jadi emang untuk sensasi YECVT ini kalian bisa temukan kalau kalian pakai buat jarak jauh teman-teman, buat touring gitu ya, atau buat teman-teman yang memang hari-harian itu jauh lah, ilaha illallah bener-bener nih. Atau buat teman-teman yang memang pakai buat jarak hariannya tuh jauh ya, itu enak banget nih. Buat kita coba ya salip-salip ya. Nih. Wow, mesin tuh langsung teriak gitu. Nah, kan enak banget. Aduh. Buat teman-teman yang cari sensasi baru di motor matic, YECVT ini bisa jadi pilihan ya. Tapi kalau ya suka yang konvensional aja, ya mungkin pakai yang NMAX Neo itu udah cukup sih. Jadi kalau akselerasi di mode Town atau mode S, kalian tinggal pencet aja Y shift-nya nih. Kalian tinggal pencet Y shift-nya, dia akan langsung turun RPM-nya, dan begitu kalian tarik gas lagi, dia akan langsung naik lagi gitu ya RPM-nya. Jadi buat nyalip-nyalip tuh berasa banget kayak kalian lagi downshift di motor manual aja. Nah, kita akan coba tes lagi ya. Nih, kita mau menyalip teman-teman. Wah, tapi masih ditutupin. Nah, jadi kayak gitu ya. Dia langsung naik RPM-nya. Dan kalau kita pindah ke mode S seperti ini, begitu kita pencet Y shift lagi, dia makin tinggi teman-teman RPM-nya. Dan enaknya di NMAX yang turbo ini, kalian tuh nggak perlu lagi yang namanya harus berhenti dulu untuk ganti-ganti riding modenya, nggak usah. Karena nanti kalau kalian mau ganti pun langsung bisa tuh, RPM-nya langsung turun otomatis. Jadi ini kalian harus coba bener. Kalau gue ceritain kayak gini mungkin kalian elah itu mah simpel aja. Tapi jujur ini memang agak kompleks teman-teman. Kenapa? Karena kita kalau mau ganti-ganti mode pun itu udah bisa tanpa harus kita berhenti dan segala macam ya. Ini menurut gue sih teknologi yang udah cukup oke di kelas motor harga ya 30 jutaan ya. 30 jutaan menurut gue ini teknologinya udah oke banget sih. Nah, terus cara yang paling enak untuk pakai NMAX Turbo ini gimana bang? Menurut gue ya, cara yang paling enak adalah kalian gunakan untuk nyalip. Jadi kayak gini ya. Walaupun sebenarnya NMAX Turbo ini kalau kalian tarik gasnya aja dia udah langsung turun si giginya. Jadi kayak ada hentakan otomatis gitu ya. Tapi kalau kalian mainin Y shift-nya ini, itu serasa kayak dapet sensasi turbonya itu tadi teman-teman. Jadi itu menyenangkan banget serius. Jadi misalnya kayak gini ya, kita mau nyalip ya, tinggal tekan aja gitu ya. Kalau misalnya mau bantu ngerem, kalian bisa tekan lagi Y shift-nya. Nah, dia akan langsung naik lagi RPM-nya untuk ngasih engine brake. Dan itu yang kita jarang temukan ya di motor-motor matic pada umumnya. Karena motor matic biasa kan dia nyelonong ya. Kalau misalnya kita habis ngebut gitu, dia pasti nyelonong. Ya harus pakai rem. Nah, jadi untuk NMAX Turbo kelebihannya ya dia bisa
pakai engine brake tadi teman-teman, kayak gitu ya. Terus kegunaannya lagi gimana? Kegunaannya lagi pas kalian lewatin tanjakan ataupun turunan. Nah ini yang paling berasa ya. Tanjakan atau turunan itu sangat berasa karena bisa bantu untuk engine brake. Kalau untuk tanjakan ya bisa bantu untuk akselerasi. Biasanya untuk tanjakan sendiri gue akan pakai di mode S gitu ya. Dan begitu sudah sampai peak powernya gue akan pindah ke mode T gitu. Jadi supaya bisa dapat gitu peak powernya. Karena kalau kita terus-terusan mode S teman-teman, nanti RPM-nya terlalu tinggi, ya agak kurang enak aja buat nanjak gitu. Makanya gue tuh kadang suka kombinasiin gitu antara mode S dengan mode T-nya ya. Kita akan coba lagi nih, kita pindah ke mode S, kita coba. Mantap ya, bener-bener kayak langsung gitu. Kalian harus coba sih, serius enak banget teman-teman. Ya gitu ya. Jadi teman-teman tadi udah bisa lihat ya gimana gue pakai Y-Shift ini untuk nanjak dan juga untuk menghadapi turunan panjang. Jadi memang enaknya ya pakai Y-Shift ini ya, kalau kita ketemu yang kayak tadi tuh buat nanjak panjang kita bisa dapetin tenaga tambahan gitu ya kalau kita pencet shiftnya. Begitu pula untuk turunan kita bisa dapet kayak engine brake, dan itu menurut gue sih ya kita nggak bisa dapetin ya di motor-motor matic yang lain gitu. Jadi bisa bantu rem juga, enak lah menurut gue lah. Jadi menyenangkan lah. Gue punya motor ini dan banyak yang bilang itu turbo gimmick dan segala macem. Nggak apa-apa, terserah kalian. Cuma funnya gue tetap dapat gitu, walaupun dibilang turbo gimmick lah, motor gimmick segala macem, tapi gue masih tetap dapat funnya. Ya udah kan gue yang beli juga ya. Jadi ya kalian harus coba lah. Kalau memang belum coba ya mungkin banyak yang mendiskredit gitu ya. Tapi kalau udah coba ya mungkin kalian akan dapat funnya di sini. Apalagi kalau kita motor buat harian ya. Banyak juga yang bilang kan, bang kenapa lu nggak pakai motor manual? Ya motor manual kan buat harian agak kurang simpel lah ya. Ya itu jawaban gua gitu aja. Dan kemarin karena budgetnya cukup, ya udah kita beli yang versi turbo. Terus ada juga yang tanya, bang kenapa lu nggak beli X-Max? Ya tadi lagi ya, gue butuh motor buat harian, dan menurut gue X-Max kalau buat harian bisa, cuma agak kurang praktis aja gitu. Karena kan gede banget teman-teman. X-Max itu gede banget. Waktu itu sebenarnya gue emang agak galau sih. Dengan budget gue punya sekitar 40 jutaan, gue beli X-Max yang second gitu, yang old, atau gue beli NMAX Turbo. Itu gue sempet galau cukup lama. Dan akhirnya gue memutuskan untuk beli aja Yamaha NMAX Turbo ini. Dan ya gue gak nyesel sama sekali. Dan alhamdulillah rezekinya ada, kita bisa tambah-tambahin modifikasi-modifikasi tipis-tipis ya, terutama untuk di bagian box, pengereman, ganti jok, dan lain sebagainya. Untuk aksesorisnya teman-teman nanti bisa cek langsung di deskripsi ya. Jadi seperti itu teman-teman kalau untuk practicality penggunaan Y-Shift ini. Dan mungkin tambahan ya buat teman-teman yang masih ragu sama durability dari NMAX Turbo, ya gue ini memang pakai baru 6.800 km. Mungkin belum terlalu capable lah untuk gua ngomong durability-nya gimana. Dan motor ini juga baru hampir setahun teman-teman. Jadi kalau kalian tanya sama gua, bang ini durable apa enggak? Menurut gue pribadi durable teman-teman. Menurut gue pribadi ya, karena gue belum merasakan gejala apapun selama gue pakai di 6.800 km lebih ini. Cuma memang gue sudah ganti kampas gandanya, karena waktu itu gue agak kurang puas sih sama kampas ganda orinya. Jadi gue ganti sama yang 2DP. Dan menurut gue dengan ganti 2DP ini lebih enak lagi, dia kayak lebih gigit gitu. Dan kalau kalian tanya, bang servisnya gimana? Ya selama ini gue servis masih di bengkel resminya Yamaha teman-teman. Jadi gue belum berani ya servis di tempat-tempat umum gitu, karena waktu itu gue juga sempat nanya ke beberapa bengkel CVT, mereka belum ada yang berani bongkar CVT dari NMAX Turbo ini. Ya mungkin kalau belakangnya sih oke ya, kayak
untuk bersih-bersihin, terus untuk ganti kampas ganda dan segala macam itu oke. Cuma untuk depannya memang kita butuh kepresisian dan pastinya butuh alat teman-teman. Dan alat itu yang mungkin masih ada sekarang di bengkel-bengkel resminya Yamaha. So kalau untuk di bengkel-bengkel variasi ya ini yang belum kita temukan kayak gitu ya. Jadi apa sih yang lo temukan bang dari penggunaan NMAX Turbo ini? Menurut gue yang pertama dia fun ya. Jadi fun kita nggak akan temukan lah funnya itu di motor-motor sekelasnya yang lain gitu. Kecuali kalian udah oprek-oprek ya. Kalau sama-sama standar menurut gue NMAX Turbo ini jauh lebih fun ya, karena bisa kita main-mainin ini ya, seperti dapat sensasi turbo tadi. Terus yang kedua praktis ya, selain fun dia praktis juga. Jadi kalau misalnya teman-teman masih pengen pakai kayak motor matic biasa nggak ada masalah juga, bener-bener nggak ada masalah. Dan ini kalau misalnya kita pakai standar begini aja ya nggak ada bedanya sama motor matic biasa. Tapi begitu kita pencet Y-shift-nya, nah itu baru terasa bedanya. Jadi dua kata tadi ya, praktis dan juga fun. Ya gue nggak tahu gimana teman-teman menyikapinya. Cuma ini berdasarkan review dari gue user teman-teman. Dan ini motor gue beli sendiri ya. So teman-teman kalau misalnya pengen tahu juga kekurangannya, nanti gue mungkin akan bahas di next video ya. Jadi hari ini kita bahas fokus tentang bagaimana sih practicality dan rasanya reviewnya menggunakan YE CVT di NMAX Turbo ini. Jadi ya tadi buat teman-teman yang bilang motor gimmick dan segala macam, ya gimmick itu tetap diperlukan teman-teman ya. Diperlukan untuk keperluan marketing. Ya kalau kalian jualan tapi nggak pakai gimmick ya agak susah juga ya. Jadi turbo itu ya kita jelas ya, turbo itu bukan mana keongnya gitu, pada nanya gitu. Mana keongnya, mana turbonya, itu mah bohongan doang ya. Memang gimmick aja, bener sih gimmick marketing gitu ya. Tapi turbo itu sebenarnya ada kayak tanda kutipnya gitu ya. Yaitu bisa memberikan sensasi lebih, terutama untuk teman-teman yang memang pengen akselerasi yang lebih oke, dan juga deselerasi yang pastinya bisa membantu untuk di turunan. Kayak gitu sih sebenarnya teman-teman ya. Jadi ya mungkin kalian bisa dapatkan sensasi lain di motor ini. Tapi kalau saran gue, kalau kalian pengen yang lebih, ya kalian harus beli motor manual aja gitu ya, karena ini nggak akan bisa sebenarnya menggantikan kedikdayaan, apa sih bahasanya, bukan kedikdayaan ya, nggak akan bisa menggantikan funnya motor manual. Makanya gue masih tetap punya motor manual teman-teman. Untuk jengat-jengat tipis-tipis gitu gue tetap masih punya motor manual. Jadi ini cuma untuk praktis, tapi masih pengen lebih beda gitu lah dari motor yang lain. Nah contohnya nih ya, kita nyalip PCX ya. Ya, naiknya cepet banget lihat tuh. Nah kalau udah depan macet gini ya tinggal kita turunin aja. Terus kita pakai Y-shift-nya. Ya jadi seperti ini ya teman-teman ya. Mungkin ini sedikit cerita gua, bukan review ya, mungkin cerita mengenai penggunaan dari Y-shift ini sendiri seperti apa. Terus durability-nya kayak gimana, servisnya gimana. Ya mungkin nanti teman-teman punya perspektif yang lain, silahkan. Gak apa-apa kalian taruh di kolom komentar. Ada pertanyaan lain juga boleh. Terus kalau misalnya ada teman-teman yang pengen tanya-tanya tentang gimana sih penggunaan lainnya gitu ya, ya boleh nanti teman-teman tanya aja. Sekali lagi ini berdasarkan perspektif gue sebagai pengguna dan pemilik dari NMAX Turbo ini. Motor ini gue beli sendiri ya. Jadi gue harap sih bisa disimpulkan ya oleh teman-teman. Nah untuk minusnya apa NMAX Turbo ini, nanti gue akan bongkar semuanya di video lainnya ya. Nanti gue akan bahas pas banget 1 tahun dari NMAX Turbo ini. Kita akan bahas lebih lanjut ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu gue pengen macet-macetan dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok gue di @indoride. Dan jangan lupa juga untuk subscribe kalau kalian suka sama video ini ya. Thank you banget teman-teman semuanya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Gue Alki dari Indoride pamit. Bye.